Halo teman-teman, selamat datang di Podlogi, podcast Planologi bersama saya Tegar Triwowo, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember angkatan 23. Nah, pada Podlogi kali ini kita akan membahas mengenai fase yang paling ditunggu oleh mahasiswa akhir semester, yaitu nunggu nilai akhir semester. Tapi kita nggak bakal bahas mengenai IP, nilai, yang itu kan cuma bentuknya angka ya. Pasti kita akan bahas mengenai fasenya, perjalanan hidupnya, lalu juga pelajaran-pelajaran apa yang didapat selama satu semester ini. Episode ini akan berjudul nunggu nilai tapi mental health udah naik duluan, semester penuh tidak terlihat. Dan di sini pasti aku nggak bakal sendirian nih, pasti ada beberapa teman aku yang akan menemani aku. Soalnya kan kalau sendirian nanti aku tektokan sendirian dong, nggak mungkin. Nah, ini ada teman aku yang akan menemani, yaitu pertama ada Kak Mei dan kedua ada Kak Aul. Mungkin bisa langsung aja ditunjukin 1, 2, 3 Kak Mei. Kedua ada Kak Aul. Kak Aul. Selamat datang Kak Mei dan Kak Aul. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari Kak Mei mungkin. Oke, kenalin, nama aku Meira Tabita Rista Firmansyah. Aku dari B5. Kenalin, aku Aulia Sabilagani, bisa dipanggil Aulia, aku dari P6. Di akhir semester ini kan biasanya kan kita fokus sama nilai ya Kak. Nilai kan cuma ya udah ke IP, nilai akhir semester. Itu kan cuma nilai angka gitu kan. Kayak angka gitu bentuknya. Tapi sebenarnya kan banyak yang kita jalani nih di semester ini. Gimana sih dari sisi kalian pelajaran hidup, hal-hal reflektif yang paling berkesan di semester ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aul dulu. Aduh, gimana tadi pertanyaannya? Hal-hal reflektif atau pelajaran hidup yang didapatkan selama satu semester ini. Pelajaran hidup ya, oke. Nah, di sini kita cerita-cerita aja ya. Kalau pelajaran hidup sekarang kan P6 kan udah semester 4. 5 mau nih. OTW 5 kan sekarang masih 4. Nah, mungkin kalau pelajaran hidup tuh lebih ke ini ya, kita tuh orang tuh ternyata ada macam-macam. Maksudnya nggak semuanya itu bisa berjalan sesuai keinginan kita gitu kan. Terus kalau yang aku pikirin tuh ya selama sejauh ini kuliah itu kayak ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana di sana itu kan pastinya ada banyak apa ya, kemungkinan akan terjadi gitu. Nah, mungkin sebisa mungkin itu kita nggak usah fokus ke variabel-variabel yang bisa kita ubah. Jadi kita fokus aja misal ke variabel yang bisa kita pegang sendiri gitu. Misal diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi sesuatu yang nggak sesuai sama keinginan, gitu mungkin jangan malah dipikir, kok nggak bisa kayak gini sih, kok nggak bisa kayak gitu sih, tapi lebih fokus ke bagaimana kita menyikapi hal tersebut, mungkin kayak gitu ya. Terus gini deh, contohnya ini kan ngomonginnya tentang nilai ya, mungkin ketika penugasan gitu misal. Nah, kita tuh udah sampai nggak tidur, udah sampai berusaha semaksimal mungkin lah biar hasilnya tuh maksimal gitu. Cuman kan nggak tahu ya, siapa tahu waktu kita presentasi atau mungkin waktu ya akhir kita ketika pengumpulan itu ternyata itu pun persiapan sebelum pengumpulan itu pun nggak cukup. Kita kan perlu menyiapkan mental juga ketika kita presentasi gitu, siapa tahu belibet atau lupa skrip atau gimana. Nah, itu yaudah itu di ini aja fokus ke hal-hal yang bisa kita perbaiki sendiri gitu sih kalau aku sejauh ini. Jadi Kak Aul ini fokus ke hal yang bisa diperbaiki ya? Betul. Mungkin ada beda jawaban lagi nih di Kak Mei. Mungkin Kak Mei bisa menyampaikan Kak. Oke, kalau dari aku, sebenarnya aku juga ngerasain ya apa yang dirasain Aul. Apalagi aku juga masih menjalani studio hingga sekarang ini. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu udah studio terakhir, dan hal-hal itu tuh banyak banget ya ditemui di setiap studio-studio itu. Nah, mungkin kalau tambahan dari aku yang berbeda, jadi di semester ini aku tuh lagi menjalani mata kuliah namanya seminar, teman-teman. Nah, di mata kuliah seminar itu menurut aku ya, itu pelajarannya adalah gimana kita tuh memanajemen diri sendiri dan memanajemen skala prioritas. Itu kayak ngerasa banget di aku. Soalnya kalau di mata kuliah seminar ini tuh bener-bener kita bagaimana kita mengorganisasi diri sendiri, mengordinir diri sendiri biar target yang udah kita targetin di sebelumnya itu bisa tercapai gitu. Dan itu tuh deadline-nya itu beneran kita atur sendiri. Dan kalau kita nggak pinter-pinter untuk memanajemen diri sendiri, itu bakalan
hancur sih ke belakangnya, bakalan kayak bingung gitu. Nanti yang lain udah ternyata kita belum, dan itu ngerasa banget sih, kayak kena mental banget ya. Ngelihat yang lain udah kok aku belum ya, itu bakalan kerasa banget. Jadi sebisa mungkin kita itu mengatur skala prioritas dan manajemen diri dari awal kayak gitu. Jadi guys, ini Kak Mei itu lebih ke mengatur skala prioritasnya ya Kak ya. Jadi ini kan dilihat banget ya, kadang ini semester ini juga banyak kayak lari maraton gitu nggak sih? Iya, benar Kayak banget. tugas ini belum selesai tapi udah ada tugas lain. Iya. Pasti kayak garis finishnya di mana ini kan nggak ada kayak gak sih? Terus habis itu kan ngomong-ngomong soal mental health, kan itu pasti berhubungan sama mental health kan ya. Iya, ngerasa banget sih. Pernah nggak sih kayak ngerasa kewalahan gitu? Jadi apa aja kan kesehatan mentalnya dulu waktu pas di semester ini? Gara-gara apa gitu masalahnya? Mungkin bisa ceritain ya? Mamera dulu aja deh. Oke, ya itu sih berkaitan sama yang tadi ya, terkait mental itu, ngelihat kayak teman-teman udah segini pencapaiannya gitu, sedangkan aku nih belum gitu kan. Mungkin ada rasa-rasa kayak kerasa gimana gitu ya, kayak under pressure gitu ya. Nah, jadi di semester ini ya, walaupun mata kuliahku nggak sebanyak itu tetap kerasa banget, dan bahkan kayak kita tuh ngerasa kayak terus dikejar-kejar gitu loh, dikejar-kejar sama deadline yang banyak, apalagi buat semester 4 ya, yang menuju ke semester 5 kayak gitu. Gimana coba pertanyaannya bisa diulang lagi? Jadi kan ini ada beberapa nih kayak kesehatan mental. Ya. Isu-isu kesehatan mental baru naik nih. Nah ini kan sampai kesehatan mental tuh kan kadang lebih anjlok dibanding nilai Iya. kita. Oke. Ini bagaimana menyikapinya? Nah, kalau untuk menyikapinya sih sebenarnya ya yang pertama pasti kita harus self reward dulu ya, apalagi udah banyak banget nih deadline-nya, udah banyak banget tugasnya, itu pasti self reward dulu. Tergantung kalian sih, mungkin self rewardnya bisa bermacam-macam gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan dan lain-lain. Terus kalau untuk nilai itu sebenarnya ya pasti siapa sih yang nggak mau nilainya bagus gitu kan ya. Aku mau Kak. Iya kan, Mau pasti semua. semuanya pingin dapat A semua gitu kan. Nah tapi kalau misal terus ekspektasinya kalian itu tidak sesuai sama realita yang sudah didapat, itu jangan terlalu dianggap beban yang sangat besar banget, karena ya balik lagi, nilai itu hanya sekedar nilai gitu ya, tapi fokus juga terhadap pelajaran-pelajaran yang nggak terlihat, contohnya kayak Aul tadi ya, dan ya yang diceritakan ke aku tadi kayak gitu sih. Kalau menurut Aul gimana? Sebenarnya balik lagi sih, kita kan apa namanya, yang pertama itu emang harus manajemen diri dulu. Maksudnya yang tahu kapan kita capek, kapan kita stres atau kita tertekan, itu kan emang diri sendiri dulu berangkatnya. Nah mungkin itu tadi dari awalnya itu dasarnya itu emang dari manajemen diri. Mungkin kalau denger manajemen diri ini kayak simple banget ya, udah kayak alah biasa lah itu, nggak Basic guys. apa ya, basic gitulah, kayak sepele gitu. Tapi sebenarnya sepenting itu, karena kenapa? Apa namanya, manajemen diri tuh emang dasarnya dari segala hal gitu. Jadi kayak mau aktif apa namanya, organisasi, akademik, itu pun dasarnya emang harus dari manajemen diri dulu gitu. Makasih. Terus jadinya ya maksudnya ketika kita pengen aja tapi kita nggak tahu kita tuh kuatnya seberapa, ya percuma, nanti bakalan apa ya, burn out sendiri, Ngebebanin ya Kak? ngebebanin malahan gitu. Jadi se-enjoynya aja lah. Misal kita udah tahu nih kita matkul seminggu ini ada apa aja gitu, terus tugasnya ini udah berapa aja gitu, ya ambil kepanitiaan, gak usah banyak-banyak. Maksudnya kalau tahu emang di kepanitiaan itu sibuk atau apa ya, kan tiap proker kan ada nih bebannya gitu kan, tahu kan gitu. Iya, ada kegiatan yang gede, ada yang kegiatan melibatkan internal aja kan, dari situ kan bisa kita menimbang. Nah kira-kira dengan bobot akademik yang segitu banyaknya, kalau ditambah sama organisasi ini tuh atau kepanitiaan itu masih kuat nggak dirinya sendiri kayak gitu. Jadi lebih ke Harus kenalin apa diri ya? sendiri ya. Betul, kenalin Iya, diri kemampuan sendiri diri dulu. sendiri. Sadar diri. Nah balik lagi nih, kita balik lagi ke pertanyaan lagi. Kan kalian tadi lebih udah ngomongin manajemen diri, manajemen waktu dan sebagainya. Itu kan pasti sangat-sangat kayak bergantung mengenai jadwal harian ya. Itu pasti kan kalian juga sering ngerasa nggak ngasih izin nih sama tubuh kita buat istirahat. Ya. Besok aku ada presentasi, besok aku ada deadline. Kalau istirahat sekarang nggak mungkin nutut. Tapi aku udah capek banget nih ya, aku udah capek organisasi, udah capek tugas. Nah menurut kalian nih, kenapa ya kita sering merasa bersalah itu? Gimana terus sama pengalamannya gimana? Ini bisa Oke. ceritain. Aku dulu? Oke, aku dulu ya.
Jadi mungkin ini udah biasa lah ya, mungkin tiap orang udah ngerasain gitu. Ketika kita mau istirahat tapi kita kepikiran mau ngerjain tugas, tapi kalau mau ngerjain juga kita capek. Jadi bingung di tengah-tengah nih, mau ngerjain apa istirahat. Beli es teler kan? Beli es teler di teler, di mana? Enggak, jangan sponsor. Sponsor ya nanti. Jangan. No. Oke. Nah, kalau ini cerita pribadi aja ya, karena kan setiap orang kan cara memanage stresnya kan beda-beda. TMI nggak TMI? TMI, betul, TMI. Ini informasi aja. Kalau dari aku sendiri, untuk misal ngerasa kayak gitu ya, kayak butuh istirahat gitu, itu kan sadar ya, maksudnya kayak aduh capek deh, gimana ya, besok masih ada ini, masih ada itu. Nah biasanya itu ini aku punya kayak buku, kayak apa ya, bukan jurnal sih sebenarnya, tapi kayak buku catatan aja gitu. Biasanya itu kalau aku udah capek itu aku list dulu semuanya tugas-tugasku yang perlu aku selesaiin itu, terus kayak aku urutin. Jadi mana dulu yang perlu aku selesaiin duluan gitu. Nah dari sana kan tahu nih DL-nya, oh ini harus segini gitu. Misal DL-nya besok gitu, tapi kan nggak mungkin juga yang ngerjain H-1 kan. Maksudnya pasti udah dicicil jauh-jauh hari gitu loh. Mungkin finishingnya yang H-1. Udah ditagih itu kak. Oke. Gitu. Nah mungkin kalau dari aku sendiri ya, karena aku kan ya sebisa mungkin kan aku juga masih belajar gimana caranya aku memanage stres gitu. Nah kalau udah kerasa capek itu berarti emang udah waktunya istirahat gitu. Mungkin aku ini kabur dulu, tapi istilahnya kabur ini bukan menghilang. Bukan menghilang dari grup. Bukan, Nggak boleh ya. Udah dong. Nah, jadi aku menghilangnya ini gimana? Misal kita baru selesai matkul kan biasanya mentok, kalau nggak malam ya, paling jam 5, jam 4 gitu. Nah, biasanya kalau habis sholat maghrib, tapi nggak waktu setelah sholat maghrib terus aku langsung tidur gitu, enggak. Tapi biasanya tuh agak malaman dikit, mungkin habis isya. Itu biasanya aku tidur dulu, aku alarm sejam 2 jam gitu. Bangun itu kak? Bangun, harus bangun. Nah itu sulitnya di sana. Kenapa? Soalnya kadang itu kan kayak alah capek lah, udahlah tidur aja gitu, nggak boleh. Itu harus komitmen di awal kak. Iya kak, harus komitmen di awal. Jadi kalau emang tidurnya 2 jam ya udah 2 jam tidurnya gitu, kayak gitu. Nah mungkin beda-beda ya. Kalau aku kan kaburnya kan mungkin tidur. Kalau nggak gitu mungkin nonton K-pop gitu kan, aku suka K-pop ya. Mungkin iya, jadi aku 2 jam ini tuh Nonton K-pop tuh? nonton K-pop. 2 jam? Iya. Drakor kan 2 jam ya? Oh, drakor, iya. iya. Satu episode, nggak boleh nambah. Satu episode. Terus kalau udah kan udah tuh refreshing kan, maksudnya di otak tuh kita udah di setting, oh aku udah self reward nih, udah refresh gitu. Iya, bukan self reward sih ya. Iya. Udah refresh gitu, udah balik lagi energinya. Ya udah kerjain lagi. Udah kontrol R ya kak? Apa tuh, Di Kak? refresh. Iya, betul. Kontrol? Betul banget. Nggak, F11. Oke. Oke, jadi kayak gitu. Itu tips dari aku ya. Cuman mungkin apa tadi pertanyaannya? Ulang lagi nih kak? Enggak, ininya aja poin-poinnya aja. Oh, kenapa kita bisa merasa bersalah sama diri sendiri kalau Nah, istirahat? oke. Nah, itu balik lagi kita harus ada komitmen. Komitmen. Itu tadi dasarnya ya emang manajemen diri, manajemen waktu, terus komitmen gitu. Kalau kita capek ya maksudnya kan emang mahasiswa tuh kan emang banyak ya tugasnya. Kita manusia kak, manusia. Iya, Iya, wajar kita capek manusia, ya. wajar capek dan emang perlunya itu istirahat gitu. Dulu kan diajarin kalau tidur minimal 8 jam. Tapi sekarang kak? Nggak bisa dong. 2 jam. Iya kan kayak gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu gitu kalau kita udah komitmen gitu tidur 2 jam ya udah bangun. Oke, jadi aku pernah dikasih wejangan. Itu kalau mau nugas sampai larut atau mau SKS sistem kebut semalam, itu kalau bisa jangan yang begadang bener-bener nggak tidur, tapi tidur dulu di awal. Tidur di awal ya kak? Tapi ya nggak 8 jam tidur terus sampai besoknya gitu, enggak ya kayak itu tadi misalnya cuma sejam Istirahat 2 jam. sejenak Iya, gitu ya. istirahat dulu. Tapi aku pernah denger kak, kita itu nggak perlu tidur malam hari. Jadi itu tuh lebih ke durasinya aja. Jadi, itu. Tidurnya harus berkualitas. Iya, kan? betul, Walaupun iya. sebentar tapi berkualitas ya kan. Iya. benar. Nah, itu. Jadi nggak harus melulu kita tidur di malam itu, tapi lebih ke durasinya dan kualitas tidurnya itu. Iya, Ya makanya itu mungkin yang dilakuin kamu ya. Terus kan yang nggak tahu ya gitu. Iya. Terus maksudnya kalau di Islam kita kan diajarinnya kan jam 3 bangun sholat malam gitu kan. Nah mungkin nyambung juga ke sana, jadi tidur dulu di awal, terus nanti bangun tuh langsung tuh sampai pagi gitu. Produktif gitu ya. Nah, ini bakal lagi ke Kak Mei ini. Kenapa kok ya kita sering banget merasa bersalah kalau kita istirahat?
Ya, mungkin karena dari awal kita tuh sebenarnya nge-pressure diri ya buat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Betul, Jadi iya, iya. ketika kita nggak sesuai sama yang udah kita ekspektasiin itu jadi kayak ngerasa bersalah gitu ya teman-teman. Jadi hal itu sebenarnya kayak toxic productivity nggak sih? Itu nggak boleh kayak Toxic, gitu guys. ya. Jadi kalau misal kita ngerasa capek, ya udah kita istirahat. Memang tubuh itu kan kalau udah ngerasa capek pasti ngasih sinyal kan kayak aduh nggak bisa nih, kayak capek, lemah, letih, lesu, tidak berdaya gitu. Nah emang itu waktunya istirahat gitu untuk memulihkan energi kita lagi, tapi istirahatnya itu juga harus diatur ya kan. Jadi harus mungkin berapa jam kita istirahat untuk memulihkan energi kita, itu baru bisa di ini produktif lagi gitu ya. Lanjut lagi nugasnya. Kalau untuk solusinya ya tadi ya, solusinya gimana ya sebenarnya sama ya, karena kita nih sama-sama planner ya kan. Betul. Jadi kita tuh ya kebanyakan mungkin solusinya sama ya, kita bikin plan dulu gitu. Misal hari ini gitu ya kita ngapain, misal hari ini jam 7 ngapain, jam 8 ngapain gitu ya, jam 9 ngapain gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah dengan plan-plan tersebut itu jadi hidupnya tuh kayak lebih tertata gitu. Kita lebih ngerti, oh hari ini aku harus ngerjain ini, oh besok aku juga harus ngerjain ini, dan benar nentuin skala prioritas yang mana dulu nih yang harus dikerjakan gitu. Nah menurut aku sih kalau udah bikin planner kayak gitu tuh lebih apa ya, lebih enak aja gitu Tertata jalannya gitu. iya lebih tertata, dan kayak resiko-resiko untuk ternyata iya nggak sempat dikerjain gitu dan lain-lain itu tuh lebih bisa diminimalisir sama kita gitu loh. Nah itu sih manfaat kita juga jadi planner ya, jadi nggak cuma wilayah dan kota aja yang kita tata, tapi hidup kita Jadwal juga kita tertata. juga. Ya betul kayak gitu. Aku penasaran nih sama plannya Kak Mei nih. Mungkin bisa ditampilin nanti plan. Oke, ini bisa aku 1, tunjukin ya. 2, 3. Kayak gitu guys, jadi contoh-contohnya ya. Tapi Rapi-rapi. planner, iya tapi plannernya bisa macam-macam, bisa di buku catatan, bisa di HP, dan nggak semua sedetail itu juga. Tapi dengan ngeplan hidup kita tuh lebih tertata gitu teman-teman. Nah, ini kan pembelajaran atau pembicaraan kita dari awal sampai akhir kan itu pasti relate banget sama teman-teman yang lagi fase nunggu nilai sambil merawat diri mereka. Merawat diri ini lebih ke bagaimana merawat kesehatan mental yang udah down tadi dan sebagainya. Kalau udah terlanjur jelek gitu ya. Ya. Nah, ada Udah pesan terlalu nggak stres. pesan-kesan pesan yang ingin disampaikan ke pendengar ini, bagaimana kalau mereka bisa merasa tertekan, insecure dan takut sama hasilnya, bagaimana cara mereka semangatin dong gitu loh. Oke. Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Oke, kalau dari aku gimana caranya biar nggak apa ya kayak kepikiran gitu ya mungkin ya sama nilai ya lebih tepatnya, yaitu sih yakinin ke diri sendiri kalau hidup kita tidak berputar di nilai-nilai IPK aja ya gitu. Tapi memang nilai IPK itu emang hanya nilai. Penting tapi. Iya penting sih, penting. Tapi terus kalau misal kita dapet jelek tuh bukan berarti kita langsung buruk gitu loh ya teman-teman. Sebenarnya banyak juga hal-hal yang bisa diambil dari yaitu selama perjalanan kita tuh mendapatkan IPK tersebut ya, selama kita berkuliah ini gitu. Banyak juga pelajaran-pelajaran yang tidak terlihat tadi yang bisa diambil. Nah terus ya penting juga untuk memikirkan diri sendiri terlebih dahulu ya. Kan pasti karena kebetulan kita nih sama-sama di PWK, kita kan juga berkegiatannya juga sama orang banyak gitu ya. Jadi ya pastinya kita tuh juga banyak memikirkan orang-orang lain gitu dibanding diri kita sendiri, dan kadang kita menyepelekan diri sendiri gitu kan. Nah itu tuh juga nggak baik ya. Jadi kita pada saat nanti mungkin lagi nunggu-nunggu nilai ini kan udah nggak berkaitan sama orang-orang lagi nih, kita kembali fokus ke diri sendiri lagi gitu teman-teman. Jadi ya kayak self reward, entah nonton drakor atau K-pop dan lain-lain sebagainya, terserah itu self reward apa aja gitu. Jadi kita harus fokus ke diri sendiri lagi gitu. Ya merawat diri ini nggak cuma kayak seputar skincare aja ya, tapi mental juga harus diperhatikan gitu. Intinya jangan jadi people pleaser ya. Iya, jangan jangan jadi people pleaser. Capek sendiri. Iya, harus utamakan diri sendiri dulu ya, karena kamu yang ngerti kemampuanmu, balik lagi ya kayak tadi. Dan ya itu kita harus fokus ke diri sendiri. Cintai diri sendiri. Bold ya. Cintai diri sendiri. Love yourself ya. Nah, untuk Kak Aul nih, bagaimana kesan, ya kok kesan-kesan lagi nih. Bagaimana pesan untuk pendengar? Bagaimana cara mereka menghadapi yang lagi merasa tertekan, insecure, sama hasil. Aku kayak gagal aku nih semester ini. Oke. Ya mungkin kurang lebih sama ya sama Mbak Meira tadi udah dijelasin juga Nggak boleh panjang sama. lebar. Kurang Ditambahin lebih, nih, iya ada ditambahin. tambahannya dong. Iya, ada Tapi tambahan kurang lagi. lebih sama lah.
Ini tapi untuk yang baru merasa tertekan ya, bukan yang level advance yang perlu pertolongan dari Ada ini. kok Kak, link di Uner. Wah. Oh yang konsultasi itu. Nah, ya, aku juga nggak tahu itu. Oke, tampilin dong. Tampilin di Ya, di sini sini. ya, di atas sini ada linknya sama di Description box. Oke, nah buat teman-teman Semangat mungkin nanti bisa editing. hubungi itu. Ya. Nah, kalau baru-baru tertekan nih, ini kita kondisinya capek pulang kuliah. Ini ceritanya pulang kuliah Iya, ya. pulang Oke. kuliah. Kita udah dari pagi kelas, terus pulangnya pulangnya masih rapat, masih kumpul ini, diskusi ini kan capek tuh ya, apa namanya? mental health. Kalau bilang tuh bukan. Burnout. Bukan. Kalau ke orang energi. Sosial energi. Sosial Habis. energinya habis Oke. gitu kan, semua orang pasti pernah merasakan itu ya, mau Iya. introvert mau ekstrovert kan Iya. pasti punya itu ya, sosial energi itu. Nah misalnya kita pulang capek gitu, sampai rumah jangan langsung tidur, Apa ini? Apa Kak? tuh? mandi Olahraga? dulu. Oh, mandi dulu. Terus ini aku punya tiga Tiga tips saran. Satu. Tiga saran. Misal ini kita udah capek, udah burn atau udah kayak aduh stres, aduh aku tertekan kayaknya aku nggak bisa aku males lah, aku nggak mau aktif organisasi lagi lah, aku nggak mau kuliah lagi lah. Misalnya ada pikiran-pikiran kayak gitu, nah yang pertama itu kita harus mandi dulu. Mandi, mau itu air hangat, air dingin, udah senyamannya, terus sebersihnya, mau itu pakai keramas, masih masker rambut, Scrub, mau scrub. scrub lulur, pokoknya dinyamanin dulu dirinya. Soalnya kan kita kalau mandi kan fresh ya, Iya. fresh bersih bersih. tit Enggak apa. bersih. Oke, terus udah pokoknya udah enak tuh badannya. Terus kita bersihin rumah, bersihin kamar, bersihin kos lah ya kalau kita. Itu beneran efektif loh Kak. Iya. Iya, Sumpah. setuju. Iya. Aku juga suka bersih. Kalau kamarku kotor banget tuh kayak lebih Ikut stres. Stres, ya? Iya. Makanya itu kita ya, itu saranku ya, dicoba dulu, siapa tahu membantu. Kita habis mandi kita bersihin kamar, meskipun udah bersih tuh mungkin ditata ulang, dipindah kasur yang awalnya ada ke sana Aduk ke diaduk ke atas. sana. Enggak dong. Terus kayak misal baju-baju yang di lemari kan biasanya kita asal tarik Iya. nah itu dilipat ulang dia gitu. Itu nggak menghabiskan waktu kok, itu bagi beberapa orang itu emang bisa jadi healing tersendiri gitu, kayak lihat kamar rapi lagi dari awal, kita kayak itu bakalan ada leganya gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga, makanan yang berkuah dan hangat. Yang contohnya enak, Kak, Mas, ya. mie. Kok aku ya Mie kuah. mie mie kuah, terus sop, terus seblak kan suka semua kan, seblak. Kamu suka seblak Tegar? Lumayan. Lumayan lah ya, semuanya suka seblak. Terus ya pokoknya semuanya lah. Kalau emang nggak suka berkuah ya makanan yang enak. Mie gacoan Kak. Gacoan boleh, itu enak. Gak Ntar boleh lagi- Kak. Kan sponsor Kak. Gak boleh sponsor. Mungkin ini sudah cukup ya Kak. Ini mungkin sudah 15 menit lebih nggak sih Kak? Oke. Ini mungkin durasinya ya Kak, ini durasinya kasihan yang editan. Ya, jadi aku mau berterima kasih sama Kak Mei. Terima kasih. Sama Terima kasih, Kak Aul Dek. udah Terima kasih. datang di Potlogi, podcast Planologi. Oke, mungkin kita bisa bareng-bareng aja ya menutup hari ini. Tapi aku mau menutup dulu nih. Sampai jumpa di episode Potlogi selanjutnya. Aku Tegar, pamit undur diri. Stay kind yourself and see you. Mungkin kita dadah-dadah bisa. Bye. Bye.